Yo halo what's up John, selamat datang di Utopis. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang berbahagia. Dan juga semoga video ini dapat menemani kegabutan teman-teman semua, amin. Seperti di video-video sebelumnya, kali ini gue mau nyeritain sebuah alur film yang berjudul The Waterboy. Film yang menceritakan tentang seorang pria yang bernama Bobby yang berumur 31 tahun yang masih seperti anak-anak. Bobby ini bekerja sebagai penyedia air minum untuk para atlet American football. Bobby adalah seseorang yang sangat culun yang selalu mengikuti perkataan ibunya. Dan karena hal itu, dirinya sering diejek dan juga dipermainkan oleh orang-orang. Sampai akhirnya seorang pelatih merekrut dirinya menjadi pemain American football, yang membuatnya menjadi sangat terkenal di kotanya. Dan daripada lama-lama, mending kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check this out. Di awal film yang memperlihatkan tim football yang sedang melakukan latihan. Kemudian muncul seseorang dengan menggunakan waterbag di punggungnya. Dan dia adalah Bobby. Dia bekerja menjadi penyedia air minum di tim football tersebut. Bobby ini adalah seseorang yang culun, karena dia sering sekali dibully oleh para pemain. Seperti kali ini, pelatih yang bernama pelatih Red yang melihat itu bukannya menolong, dia malah memecat Bobby. Karena menurutnya keberadaan Bobby membuat para pemain tidak fokus latihan. Bobby yang sangat sedih kemudian pulang menggunakan Lamborghini-nya. Ketika sampai di rumah, Helen yaitu mamanya Bobby menanyakan kenapa dia pulang cepat. Bobby lalu memberitahu jika dia sudah dipecat dari pekerjaannya. Mendengar hal itu, Helen malah senang karena Bobby bisa lebih banyak menghabiskan waktu di rumah untuk membantunya. Tapi Bobby mengatakan mungkin dirinya bisa bekerja lagi menjadi tukang air untuk tim yang berbeda. Tapi Helen tidak menyetujuinya dan memberitahu Bobby jika mereka hanya ingin mengolok-olok Bobby. Karena Bobby yang tidak mempunyai keterampilan sosial, oleh sebab itu Bobby tidak punya teman selain mamanya. Keesokan harinya Bobby mendatangi salah satu universitas. Sesampainya di ruangan football, Bobby melihat seseorang yang sedang melihat rekaman pertandingan football di sebuah proyektor. Dan dia adalah pelatih tim football di sana yang bernama Coach Klein. Di sini Bobby langsung mengenalkan dirinya dan kemudian menanyakan apakah dirinya bisa menjadi penyedia air mineral tim football di sana untuk pertandingan musim depan. Bukannya menjawab pertanyaan Bobby, pelatih Klein malah menunjukkan kepada Bobby sebuah strategi untuk bermain football. Kemudian pelatih Klein pun merasa kelelahan. Bobby yang melihat hal itu langsung memberinya air minum yang dia bawa. Saat pelatih Klein meminumnya, pelatih Klein kaget karena rasa air mineral yang dibawa Bobby sangat menyegarkan. Rasanya sangat berbeda dengan air mineral yang biasa dia dan tim footballnya minum. Saat Bobby melihat wadah airnya, dia kaget karena air yang biasa diminum di sana sangatlah kotor. Di sini Bobby langsung meminta pelatih Klein untuk menerimanya sebagai penyedia air minum untuk tim footballnya. Bobby juga bersedia tidak dibayar untuk jasanya itu, dengan syarat pelatih Klein berhenti memberikan air kotor itu untuk timnya. Pelatih Klein langsung menyepakatinya. Mulai saat itu Bobby menjadi waterboy di tim football The Mad Dog. Tim football yang selama bertanding tidak pernah menang sampai 40 kali berturut-turut. Saat Bobby sedang memasak air biar matang, salah satu pemain di tim menghampirinya. Dan dia bernama Derek. Dan Derek menjadi orang pertama yang sangat ramah kepada Bobby di tim itu. Berbeda dengan yang lainnya yang malah kembali membuli Bobby. Pelatih Klein yang melihat itu lalu menyuruh Bobby untuk membela diri. Karena apa yang mereka lakukan sangat keterlaluan. Saat kapten tim mulai mengolok-oloknya lagi, di sini Bobby sangat marah dan langsung berlari menabraknya. Mereka semua kaget dengan kekuatan yang Bobby miliki. Karena potensi yang dimiliki Bobby, pelatih Klein meminta Bobby untuk bergabung ke dalam tim. Tapi si Bobby malah menolaknya, karena dia ingat perkataan mama yang melarangnya untuk bergabung ke dalam tim football. Pelatih Klein mencoba membantu Bobby, dengan mengatakan jika dia akan menemui mamanya untuk meminta izin agar Bobby diizinkan bermain football. Singkat cerita, malam harinya, terlihat pelatih Klein sudah berada di rumah Bobby dan ikut makan malam bersama mereka. Dengan suguhan yang tidak biasa yaitu piton panggang rica-rica. Kemudian pelatih Klein mencoba membuka obrolan tentang Bobby bermain football. Tapi mama Bobby langsung memotongnya dan mengatakan jika dia tidak suka dengan hal itu. Dan mengatakan jika pelatih Klein tidak mengerti. Karena hanya Bobby lah satu-satunya yang dia punya. Kemudian dia menceritakan tentang suaminya, yaitu ayah Bobby. Yang memutuskan pergi bersama orang-orang asing dan bergabung bersama Korps Perdamaian. Tapi sayang, apa yang dipilih akhirnya membuat ayah Bobby tersesat di gurun Sahara dan mati karena dehidrasi. Karena hal itulah mama Bobby sangat posesif kepada Bobby dan tetap melarangnya untuk bermain football. Pelatih Klein mencoba meyakinkan sang mama, karena jika Bobby bergabung ke dalam tim football, Bobby akan menjadi seorang mahasiswa dan mendapatkan pendidikan yang layak. Mendengar hal itu, Bobby pun menjadi tertarik, karena dia berpikir bahwa mungkin dia akan mendapatkan banyak teman nanti. Tapi Helen tetap kekeh melarang Bobby untuk semua hal itu.
Helen kemudian langsung pergi masuk ke kamarnya dan juga mengusir pelatih Klein dari rumahnya. Dan sebelum pergi, dia sempat mengatakan kepada Bobby, mungkin sesekali tak apa jika Bobby tak memberitahu mamanya tentang apa yang dia lakukan. Dan juga dia berharap jika Bobby dapat membuat keputusan yang tepat. Setelah malam itu, akhirnya Bobby memutuskan untuk bergabung ke dalam tim. Dan di hari pertama latihan, Bobby tidak mendapatkan helmnya. Tapi di sini Derek bersikap sangat baik kepadanya dan meminjamkan helmnya kepada Bobby. Latihan pun dimulai. Pelatih Klein menempatkan Bobby sebagai gelandang. Awalnya Bobby sangat kebingungan dan malah mencolok mata salah satu pemain. Pelatih Klein meminta Bobby untuk melakukannya sama seperti yang kemarin Bobby lakukan. Dan di sini Bobby mulai membayangkan orang yang dia benci. Lalu Bobby pun berhasil melakukannya. Dan karena masuk tim football juga, Bobby diterima menjadi mahasiswa di kampus itu. Bobby sekelas dengan Derek dan mengikuti kelas pertamanya. Tapi sayang dosen yang mengajar malah dia tackle. Keesokan harinya pertandingan pun dimulai. Dan ini menjadi debut Bobby bermain football. Di sini Bobby bermain dengan sangat bagus. Tapi sayang di akhir pertandingan salah satu pemain lawan menghina Bobby dan hal itu membuat Bobby marah dan memberikan kemenangan kepada tim lawan. Setelah pertandingan selesai, kemudian Bobby bertemu dengan seorang wanita dan dia bernama Vicky. Di sini Vicky mengajaknya untuk makan malam, tapi Bobby bilang jika mamahnya bukanlah orang yang suka dengan restoran. Jadi dia mengajak Vicky untuk datang ke rumahnya dan makan bersama. Dan just info guys, si Vicky ini baru keluar dari penjara karena kasus pencurian. Dan terlihat si Vicky ini juga sedikit membongkar Lamborghini-nya si Bobby yang bikin Lamborghini-nya ngebut banget cuy. Singkatnya, Bobby dan Vicky pun makan bersama. Di sini Bobby meminta Vicky untuk tidak membicarakan tentang dia yang bermain football dan juga soal dunia kampus. Karena seperti yang kita tahu, mamanya Bobby ini tidak mengizinkannya untuk hal itu dan sangat tidak menyukainya. Tapi pada saat akan makan, Vicky malah keceplosan dengan mengatakan jika permainan Bobby sangat bagus kemarin. Alhasil mamanya pun bertanya apa yang dimaksud Vicky. Vicky ngeles jika Bobby sangat bagus menjadi tukang air di tim football. Dan juga ternyata Bobby berbohong ke mamanya tentang luka yang ada di matanya. Bobby mengatakan jika dia baru saja dihajar gorila yang kabur dari kebun binatang. Konyolnya mamanya pun percaya. Si mungkin gorila tuh. Mendengar pengakangan si mama kepada Bobby, Vicky lalu menanyakan bagaimana menurutnya jika Bobby bermain football. Bukannya menjawab, mamanya malah langsung mengatakan ketidaksukaannya terhadap kedekatan Vicky dan Bobby. Dan juga mamanya malah mempermalukan Bobby di depan Vicky tentang kebiasaannya yang masih seperti anak kecil. Bobby yang merasa malu langsung meminta izin untuk pergi. Melihat itu, Vicky marah ke mamanya Bobby dan bilang jika Bobby adalah seorang pria dewasa yang tak seharusnya dikekang oleh mamanya. Bobby berhak memutuskan apa yang dia mau. Dan juga Bobby berhak bergaul dengan siapapun. Mamanya yang marah mendengar itu lalu pergi dan menyuruh Bobby masuk ke dalam rumah. Dengan berat hati kepada Vicky, Bobby pun menuruti perkataan mamanya. Kemudian scene berpindah ke pelatih Red yang sedang berada di bar. Dia melihat sebuah berita yang menyiarkan kekalahan Murdoch. Dan juga sekaligus berita tentang Bobby yang bermain sangat baik. Dan terlihat raut wajah pelatih Red sangat khawatir. Keesokan harinya, pertandingan yang lain pun dimulai. Pelatih Klein sangat berharap kepada Bobby dan mengandalkannya. Dia meminta Bobby untuk memenangkan pertandingan itu. Kemudian Bobby masuk ke lapangan. Saat akan dimulai, dia membayangkan wajah pemain lain menjadi wajah ibunya. Dan itu membuatnya sangat marah. Pertandingan pun dimulai. Bobby berhasil menjatuhkan striker lawan dan hal itu membuat tim Murdoch menang. Dan itu menjadi kemenangan pertama tim Murdoch setelah sekian lama. Untuk merayakannya, Murdoch lalu mengadakan sebuah pesta kemenangan. Di pesta itu Bobby menjadi sangat populer karena ada dua wanita yang menggodanya. Tapi dengan kepolosannya, dia menolak gadis itu dan mengatakan jika dia sudah punya Vicky. Dan kemudian Bobby pun melanjutkan pestanya. Setelah kemenangan pertama, Murdoch pun berhasil memenangkan pertandingan-pertandingan yang lainnya. Sampai di suatu sore, saat Bobby sedang berjalan-jalan, dia tak sengaja bertemu Vicky yang baru saja mencuri sebuah mobil. Kemudian di sini Bobby mengajak Vicky untuk main ke rumahnya. Awalnya Vicky takut jika nanti mamanya akan marah. Tapi Bobby mengatakan jika mamanya tidak tahu mungkin dia tidak akan marah. Lalu mereka pun pergi bersama ke rumah Bobby. Sesampainya di rumah, Bobby langsung mengajak Vicky untuk ke kamarnya. Di sana dia kemudian memberikan sebuah air ajaib kepada Vicky. Vicky yang senang pun langsung mencium Bobby. Tidak sampai di situ, Vicky juga malah membuka bajunya dan memperlihatkan apel hybridnya. Saat Vicky mulai mendekatinya, Bobby ketakutan jika nanti mamanya bangun. Dan dari situ dia pun langsung menyuruh Vicky untuk pergi. Dan keesokan harinya, The Murdoch berhasil menang kembali.
Dan kemenangan di pertandingan itu membuat The Mad Dog masuk ke dalam turnamen yang lebih besar yang bernama Bourbon Bowl. Untuk merayakan kemenangan itu, Mad Dog lalu mengadakan sebuah pesta dan mengundang semua warga yang ada di sana. Di pesta itu juga Bobby sangat senang karena semua orang sangat menyambutnya. Karena semenjak Bobby masuk ke tim Mad Dog jadi lebih sering memenangkan pertandingan. Dan karena itu juga Bobby jadi mendapatkan banyak teman. Tapi tak berselang lama, tim dari pelatih Red datang. Tanpa diduga, pelatih Red memberitahu semuanya bahwa pelatih Clan telah menipu semua orang. Karena ternyata Bobby bukanlah mahasiswa di Universitas tim Mad Dog. Karena syarat untuk menjadi pemain football di sebuah tim adalah dengan menjadi mahasiswa di universitas tim tersebut. Dan yang dilakukan pelatih Clan adalah sebuah pelanggaran. Bobby pun marah kepada pelatih Clan. Karena pelatih Clan membuat Bobby terlihat seperti penipu hanya karena ingin memenuhi ambisinya. Tapi di sini pelatih Clan lalu menceritakan masa lalunya dengan pelatih Red. Jadi, dulu pelatih Clan dan pelatih Red adalah teman. Tapi karena sebuah pekerjaan, pelatih Red mengambil buku strategi yang dibuat pelatih Clan. Dan hal itu membuat pelatih Clan tidak bisa mendapatkan pekerjaannya sebagai pelatih. Dan pelatih Clan pun dipecat. Bobby pun merasa iba kepada pelatih Clan. Dan akan membuktikan kepada semua orang jika dia bukanlah orang yang bodoh. Dan semenjak kejadian itu, membuat Bobby benar-benar serius. Bobby bahkan terus membaca buku ketika mamanya menyisir rambutnya. Tapi si Bobby merasa terganggu dan menyuruh mamanya untuk berhenti melakukannya. Dan Bobby juga tak sengaja keceplosan dan berkata bahwa dirinya belajar untuk membuktikan ke semua orang jika dia tidaklah bodoh. Dan agar dirinya bisa kembali bermain football. Mamanya pun kesal mengetahui jika selama ini Bobby bermain football. Tapi kali ini Bobby tidak tinggal diam. Dia membantah semua perkataan mamanya dan kemudian pergi. Keesokan harinya, Bobby pun mengikuti ujian kesetaraan SMA untuk bisa kembali bermain football. Dan karena usahanya itu, Bobby mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Tapi beberapa saat kemudian, seorang polisi datang dan memberitahu Bobby jika mamanya jatuh sakit. Dokter sebenarnya tidak tahu penyakit apa yang diderita mamanya Bobby. Karena hasil tesnya mengatakan jika mamanya Bobby baik-baik saja. Dan karena tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan, pelatih Clan mengajak Bobby untuk segera pergi untuk latihan mempersiapkan pertandingan yang akan datang. Tapi di sini Bobby menolaknya, karena Bobby merasa jika mamanya jatuh sakit karena dirinya tidak menuruti perkataan mamanya. Bobby memutuskan untuk tidak lagi menjadi pemain football, ataupun bersekolah, dan Bobby akan sungguh-sungguh merawat mamanya hingga sembuh. Jadi semenjak itu Bobby terus merawat mamanya. Bahkan Bobby membuat rumah sakit itu seperti rumahnya sendiri. Di tempat lain, Vicky pergi menemui semua orang yang ada di sana untuk memberitahu orang-orang bahwa Bobby ini layak menjadi pemain football. Dan pada saat malam tahun baru, ternyata seluruh penduduk desa berkumpul di depan rumah sakit untuk meminta maaf kepada Bobby. Bahkan mereka semua memohon agar Bobby kembali bermain football. Tapi pada akhirnya Bobby tetap tidak bisa. Bobby justru malah mengusir semua warga dari sana, agar tidak mengganggu mamanya yang sedang beristirahat. Tapi ternyata mamanya Bobby diam-diam mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang-orang tersebut. Keesokan harinya yang merupakan puncak dari pertandingan football. Sedangkan si Bobby justru sangat senang melihat mamanya yang sudah sadar. Kemudian mamanya memberikan Bobby sebuah album foto yang berisikan foto ayahnya Bobby. Dan di situ mamanya Bobby menjelaskan semuanya. Bahwa ayahnya Bobby tidak meninggal dunia. Dan aslinya ayahnya Bobby ini masih hidup. Tapi ayahnya ini ternyata memilih wanita lain dan meninggalkan mereka berdua. Hal itu membuat mamanya sangat takut kehilangan Bobby. Karena cuma Bobby yang dia miliki. Dengan apa yang terjadi, mamanya sadar jika anaknya adalah orang yang hebat. Dan semua orang sangat membutuhkan Bobby. Oleh sebab itu, mamanya menyuruh Bobby untuk mengikuti pertandingan football. Keesokan harinya, pertandingan football sudah berlangsung. Dan tim Mad Dog tertinggal dengan skor yang sangat jauh. Di tempat lain, Bobby, mamanya, dan Vicky sedang bersiap-siap untuk menuju ke pertandingan menggunakan perahu kipas. Terlihat semuanya sangat menyesal telah mengejek Bobby. Mereka mengingat masa-masa pertandingan yang hebat bersama Bobby. Tanpa Bobby, tim mereka tidak akan bisa sampai sejauh ini. Dan beruntungnya Bobby datang tepat pada waktunya. Dari situ, tim Mad Dog pun dapat mengejar ketertinggalan skor. Walaupun masih sangat jauh, pelatih Clan mencoba bersembunyi karena takut kekalahannya itu mengingatkannya pada masa lalu. Namun, Bobby mencoba menenangkan pelatih Clan dan memberikan saran agar pelatih Clan berpura-pura membayangkan jika pelatih Red adalah orang yang tidak dia takuti. Karena berhasil menghilangkan rasa takutnya, pelatih Clan mendapatkan beberapa strategi untuk melawan tim pelatih Red. Dan tak disangka strategi itu pun berhasil. Sedangkan pelatih Red kebingungan karena strategi itu tidak ada di dalam buku yang diambil dari pelatih Clan. Kali ini pelatih Red mengeluarkan pemain andalannya yang bernama Meane. Meane ini merupakan salah satu pemain yang legendaris dari tim pelatih Red.
karena tidak ada orang yang berhasil menjatuhkan badannya yang sangat kuat. Tapi ternyata Bobby berhasil mengalahkannya. Pelatih Red semakin cemas karena dirinya sudah tidak bisa melakukan perlawanan apa-apa. Tapi saat di menit terakhir, tim lawan menyerbu Bobby secara bersamaan. Dengan sigap, Vicky memberikan air dari Alaska yang pernah diberikan Bobby kepada dirinya. Bobby pun akhirnya tersadar dan langsung bangkit. Sehingga pertandingan diakhiri dengan gol yang dicetak oleh timnya Bobby. Dan hal itu pun membuat The Mad Dog keluar sebagai pemenang. Touchdown! He's gone from Waterboy Dan. He's the hero. Selepas pertandingan itu, akhirnya Vicky dan Bobby pun menikah. Dan mereka pun hidup berbahagia. Dari situ, film pun selesai. Dan itulah film The Waterboy. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Karena itu adalah salah satu bentuk support terhadap channel ini agar channel ini makin terus berkembang. Dan tentunya membuat gue semakin semangat membuat video-video yang lainnya. Dan juga agar teman-teman gak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Oke lah, segitu dulu dari Utopis. Thanks for watching. Utopis pamit. Ciao. Peace out.